Assalamualaikum, serta rahmat dan berkah Allah. Halo teman-teman Bu Channel, kembali lagi dengan konten review Bu Channel. Hari ini kita akan mengulas salah satu film lokal yang tayang untuk Lebaran tahun ini. Salah satu dari 3 film yang akan diputar di Idul Fitri ini adalah film KKN di Desa Penari. Yap, kami akan mengulas film KKN di Desa Penari, sebuah film yang seharusnya rilis 2 tahun lalu pada Maret 2020. Namun karena pandemi ditunda, rencananya tayang tahun 2021. Lalu diundur lagi. Dan akhirnya tayang tahun ini dan tepat di momen Lebaran. Meski tidak butuh konfirmasi, sepertinya kita sudah mengetahui alasan penundaan tersebut agar bisa memaksimalkan penonton yang menonton film di bioskop. Dan prediksi penurunan HIPA tersebut tidak terbukti, malah semakin mendekati siaran, HIPA tersebut kembali meningkat, malah semakin besar. Karena filmnya sendiri dirilis dalam 2 format sekaligus. Ada versi uncut untuk 17+ dan versi non-uncut untuk 13+. Jadi apa perbedaan antara kedua film ini? Untuk kali ini, saya akan mereview untuk versi uncut atau untuk 17+. Seperti yang kita tahu, KKN di Desa Penari sebuah adaptasi dari utas Twitter yang viral tahun 2019. Bahkan yang belum pernah baca sekalipun sepertinya pernah mendengar gambaran isi cerita utas Twitter ini. 5 mahasiswa yang akan mengadakan KKN di sebuah desa. 5 mahasiswa itu ada Nur, Ayu, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Seperti tipikal plot cerita film-film horor kebanyakan, mahasiswa ini melakukan kesalahan di tempat yang tidak seharusnya yang membuat mereka diganggu sesuatu yang gaib dan mengancam nyawa mereka. Berpacu dengan waktu kelima, mahasiswa itu harus bisa segera keluar dari desa secepatnya. Oke, kita langsung bahas film KKN di Desa Penari ini. Film yang disutradarai oleh Awi Suryadi ini tidak butuh waktu berlama-lama membangun setup horornya. Sejak awal adegan saja kita sudah disuguhi momen horor. Sebuah pembuka yang berhasil menarik perhatian kita sebagai penonton. Pembuka yang mengebrak itu didukung dengan visual yang detail dan paling menonjol sampai akhir film. Ketika cari tahu siapa sih sinematografernya, ternyata adalah Ipung yang sebelumnya sudah sering kita lihat hasil karya-karyanya memang sangat menonjol visualnya. Contohnya seperti Surga yang Tak Dirindukan 2, Wiro Sableng, dan juga Bumi Manusia. Dan kalau udah nonton film-film itu kamu pasti juga lihat bagaimana menonjol visualnya di film-film itu. Awi Suryadi sangat beruntung bisa bekerja sama dengan Ipung karena visual dalam film ini paling bikin betah sampai akhir film. Itu untuk visualnya. Lalu bagaimana dengan bagian lainnya? Ketika visual dan detailnya yang bisa paling terbaik dari film ini, sayangnya tidak didukung dari sisi lainnya. Yang paling saya rasakan kurang ada pada plot ceritanya. Plot ceritanya terasa tidak solid. Untuk saya yang kebetulan yang juga membaca utas yang menjadi materi film ini, KKN di Desa Penari itu lebih terasa seperti rekonstruksi visual dari sebuah adaptasi. Di satu sisi film ini memang setia dengan materi cerita, tapi di sisi lain plot cerita terasa monoton. Transisi adegan demi adegan terasa aneh yang lebih seperti potongan-potongan cerita misteri, alih-alih menjadi kesatuan plot cerita, hasil mengejutkan atau menakuti penonton. Hanya saja setup-nya diulang berulang-ulang kali. Sangat repetitif. Sebagai penonton kamu akan sangat mudah menebak momen di mana kamu akan kaget atau teriak. Dan karena hal itu berulang terus-menerus penonton jadi kebal sendiri. Lama-lama jadi bosan dan itu sering banget ditemui dengan durasi 2 jam dilakukan. Semua itu berimbas pada karakter-karakternya. Dan karena memfokuskan pada bagian momen-momen horornya, tidak ada satupun karakter terasa kuat. Tidak ada satupun karakter yang menarik perhatian saya sampai akhir film. Secara keseluruhan KKN di Desa Penari film yang paling menonjol dari visual dan memang paling terbaik dari keseluruhan isi film. Hanya semua tidak didukung dengan plot cerita yang solid yang ditambah dengan momen-momen horor yang lama-lama bikin bosan karena repetitif. Jadi, untuk yang udah baca materi aslinya tidak akan menemukan sesuatu yang lebih seram dari apa yang sudah kalian baca. Jadi lebih baik nonton versi uncut atau non-uncut. Dari saya sendiri lebih menyarankan nonton versi durasinya yang lebih pendek saja sudah cukup. Mungkin dengan menonton durasi yang lebih pendek momen horornya tidak sebanyak versi panjang, jadi momen horornya lebih maksimal. Yang manakah menurut kamu lebih baik versi uncut atau non-uncut untuk yang memang menonton kedua versinya?